Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat pemirsa TV Silaturahim dan pendengar Radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali kita malam hari ini dapat kembali bersilaturahim lewat kajian terjemah Quran Lafdhiyah. Alhamdulillah malam hari ini kita mulai dari juz yang ke-8. Setelah kita menyelesaikan 7 juz sebelumnya. Yang dalam kajian kita beberapa tahun, ini kita sudah mendapatkan 7 juz. Nah, kita mulai malam ini akan menginjak atau kita sampai kepada juz yang ke-8. Oleh karena itu mari kita awali kajian kita malam hari ini bersama-sama dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita mulai juz yang ke-8 surah Al-An'am ayat yang ke-111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Arti lafdhiyahnya, walau annana, dan seandainya sungguh kami nazzalna, menurunkan, ilaihim, kepada mereka, al-malaikata, malaikat, wa kallamahum, dan berbicara dengan mereka, al-mauta, orang-orang yang telah mati. Banyak ya, bukan hanya satu. Mauta itu jamaknya mayyitun. Kalau mayyitun satu orang yang mati, kalau mauta orang mati yang banyak. Wa hasyarna alaihim, dan kami kumpulkan di hadapan mereka kulla syai'in, segala sesuatu, kubulan, dengan mengabulkan
mereka, atau dengan berhadapan-hadapan juga bisa sebagai penjelasan dari alaihim. Makanu niscaya, makanu tidaklah mereka liyu'minu akan beriman. Illa ayyasha Allah, kecuali apabila berkehendak Allah, kecuali jika Allah berkehendak. Walakinna aktsaruhum, tetapi kebanyakan mereka yajhalun, tidak mengetahui kebenaran. Arti keseluruhannya, dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka, kumpulan, segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak akan juga beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui kebenaran. Ini masih berkaitan erat dengan ayat-ayat yang sebelumnya, di mana terutama dua ayat yang sebelumnya, ayat 109 dan 111. Di mana orang-orang kafir itu bersumpah kalau didatangkan tanda kebesaran Allah, mukjizat, mereka akan beriman. Maka di sini Allah menyatakan tidak. Soal iman atau tidak beriman itu bukan soal adanya mukjizat atau tidak. Banyak orang-orang yang beriman yang mereka itu tanpa melihat mukjizat. Seperti para sahabat. Banyak mereka yang beriman bukan karena mukjizat, tapi karena mereka ingin mendapatkan, karena mereka tahu tentang kebenaran. Juga keimanan kita umat Islam yang jauh setelah Rasulullah, sama sekali tidak pernah kita melihat mukjizat Rasulullah. Toh kita beriman. Karena apa? Karena Allah berkehendak. Nah ya, jadi orang beriman bukan semata-mata karena adanya mukjizat. Seandainya apa yang mereka itu inginkan ditepati, dikabulkan oleh Allah, apa yang mereka inginkan dinyatakan di hadapan mereka, bahkan ditambah lagi orang-orang yang sudah mati berbicara membenarkan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan beriman kecuali Allah berkehendak. Nah, kehendak Allah ini sudah tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh manusia. Jadi kalau ingin beriman, ya ikuti tuntunan Allah. Allah nanti menghendaki kita beriman. Kalau kita tidak mengikuti tuntunan Allah, ya kita tidak akan dikehendaki untuk beriman. Hanya kebanyakan manusia itu tidak tahu dengan kebenaran. Dianggapnya kalau mukjizat datang mesti beriman. Tidak. Nah ya, oleh karena itu berbahagialah kita semuanya yang beriman tanpa kita harus melihat mukjizat, gitu. Selanjutnya ayat yang ke-112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun.
ya'lamun. Wa kadzalika, arti lafziahnya, dan demikianlah. Ja'alna, kami jadikan, likulli nabiyyin, bagi setiap nabi. Apa yang Allah jadikan? Aduan, musuh. Musuhnya terdiri dari apa? Sayatinal insi, setan-setan manusia. Wal jinni, dan setan-setan jin. Yuhi, yang membisikkan, ba'dum, sebagian mereka, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Apa yang dibisikkan? Zukhrufal qawli, perkataan-perkataan yang indah. Gururan, sebagai tipuan. Walau sya'a, dan seandainya Allah, seandainya berkehendak, Rabbuka, Rabbmu, ma fa'aluhu, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Fadarhum, maka biarkan mereka. Wa ma yaftarun, dan apa yang mereka ada-adakan. Arti secara keseluruhan. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Nah, ini hiburan sekaligus ancaman. Hiburan kepada Rasulullah SAW dan juga pengikutnya, ancaman kepada musuh-musuhnya. Jadi memang setiap nabi dan juga pengikut nabi itu akan ada musuhnya. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita dalam menegakkan kebenaran itu tidak akan mengalami hambatan. Jelas Allah tak menyampaikan begitu. Akan ada musuh. Musuh itu adalah penghambat apa yang menjadi keinginan seseorang. Itu namanya musuh. Jadi kita ingin orang sholat, nah kemudian ada orang menghambat, jangan sholat. Itu musuh kita. Kita ingin supaya muslimat berjilbab, menutup aurat, orang katakan tidak usah berjilbab, itu hanya budaya orang-orang Arab. Nah, itu musuh tuh. Nah ya, padahal menutup aurat itu bukan budaya, tapi syariat dan seterusnya. Kita memerintahkan orang-orang untuk dermawan. Ada orang yang tidak perlu dermawan. Ini harta kan kita sendiri yang nyari. Kenapa harus diberikan pada orang? Nah, orang lain. Nah, itulah musuh. Nah, jadi setiap nabi dan juga pengikutnya mesti akan menghadapi musuh. Musuhnya siapa? Musuh setan. Jadi setan itu adalah yang menjauhkan dari kebenaran. Syafona yastunu, sebagaimana mengatakan, ba'udah jauh. Nah, setannya ada yang dari manusia yang tampak, juga dari jin yang tidak tampak. Mereka bekerja sama, saling menukar informasi. Nah, ini saya terjemah, saya artikan yuhi ba'duhum itu ila ba'din, saling membisikkan, menukar informasi. Informasi yang mereka bawa itu biasanya informasi yang indah-indah, tetapi menipu. Seperti tadi, kalau orang itu menyimpan harta tidak diberikan pada orang lain akan menjadi kaya. Padahal belum tentu. Justru kalau makin banyak orang yang menumpuk harta, dia makin khawatir, kejahatan makin meningkat, dan seterusnya. Nah, jadi itu. Udah buka aurat aja itu biar kamu kelihatan cantik. Tidak ada orang yang terlihat ke auratnya terbuka kemudian tambah cantik, nggak ada. Sebetulnya ya, kalau kita mau jujur, maka kita lihat ada orang-orang yang pakai jilbab dengan yang tidak.
insya Allah ini rata-rata kecantikannya lebih tampak yang berjilbab. Nah itulah. Jadi tadi gurur, setan mengucapkan begitu. Saling tukar informasi. Ya disampaikan tadi kepada pelakunya atau kepada yang lain. Itu semuanya ada di bab pengawasan Allah. Kurang lebih begitu. Jadi udah nggak usah khawatir. Tinggalkan aja. Itu nanti urusan Allah. Ya, itu yang akan menghambat mereka. Yang penting kita terus berdakwah. Ya, serius. Sungguh-sungguh. Nanti mesti akan berhasil. Nah, begitulah kurang lebihnya ya. Ayat yang ke-112. Nah, sekarang 112. 113. Walitasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Arti lafziahnya walitasgha dan agar tertarik. Artinya mendengar dengan serius itu isgha ya. Sehingga diartikan tertarik oleh Departemen Agama. Ya, ini benar. Ilahi kepadanya, kepada bisikan itu. Siapa? Afidatul ladina la yu'minun. Hati-hati kecil afidah ya, hati kecil. Orang-orang yang tidak beriman bil akhirati terhadap akhirat. Waliyardauhu dan mereka akan menyenanginya. Waliyaqtarifu dan mereka akan melakukannya. Ma apa-apa hum yang mereka itu muqtarifun melakukan. Arti secara keseluruhan ayat 113. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya. Dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Nah, kemudian Allah menyampaikan agar kita hati-hati dan tidak terjerumus dengan bisikan-bisikan tadi. Karena apa? Yang akan terpengaruh itu adalah satu, orang yang beriman dengan yang tidak beriman pada akhirat. Dia akan tertarik dengan informasi-informasi tipuan tadi. Tapi kalau yang beriman tidak akan tertarik. Jadi yang tergoda itu orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Nah bahkan setelah mereka itu tergoda, mereka menyenangi. Senang dengan apa yang disampaikan. Akhirnya apa? Tingkatan ketiga mereka lakukan. Itulah apabila orang tidak beriman kepada akhirat. Nah supaya kita tidak tertarik dengan informasi yang menipu, istilah sekarang mungkin juga hoax, itu mari kita beriman kepada akhirat. Maka kita tidak akan tertarik dengan hoax-hoax yang menyebar berseliweran di tengah-tengah kita. Apalagi menyenangi. Apalagi melakukan. Ini satu pedoman mungkin menurut imat saya untuk menghadapi berita-berita yang tidak pada realitanya. Berita-berita bohong yang menipu. Kita hadapi dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Apabila kita tidak beriman pada hari akhir, maka kemungkinan kita akan tertarik. Setelah tertarik, kita akan senang. Dan setelah senang, kita akan melakukan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari perilaku yang semacam ini. Selanjutnya ayat 114. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق
annahu munazzalun min rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Afaghairullah, apakah kepada selain Allah abtaghi, aku mencari, hakaman, hakim, memutus, wahwa, dan dialah alladzi anzala, yang menurunkan, ilaikum, kepada kalian, alkitab, kitab, mufassala, dengan terperinci, secara terperinci, menjadi hal, ya, hale gitu kalau bahasa Jawa. Walladzina atainahumul kitaba, dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, ya'lamuna, mereka mengetahui, annahu, bahwasanya dia, maksudnya dia yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Munazzalun, diturunkan, min rabbika, dari Rabbmu, bil haqqi, dengan benar. Fala takunanna, maka janganlah engkau, minal mumtarin, termasuk orang-orang yang ragu. Hadis secara keseluruhan ayat 114. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan Alkitab atau Quran kepada kalian secara terperinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan dengan benar. Maka jangan kamu termasuk orang yang ragu. Ada beberapa pesan di sini. Yang pertama adalah jangan sampai kita umat Islam itu menjadikan hakim selain Allah. Jangan mencari putusan kepada selain Allah. Tidak akan adil. Ya, itu. Nah, kalau mencari keputusan, carilah siapa? Allah. Atau kepada kitab yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Mesti adil. Kenapa keadilan tidak merata? Kenapa keadilan juga tidak terwujud? Karena hakimnya tidak mengikuti tuntunan Allah. Ini harus terus kita sampaikan dengan persuasif, dengan penuh kesadaran, sehingga mereka menyadari betul. Jangan dipaksa-paksa, kita harus sampaikan terus, ya. Nah, kemudian pesan yang kedua, ada orang-orang yang tidak mau menolak, mereka itu menolak apa yang diturunkan oleh Allah, Quran. Penolakannya itu bukan karena tidak tahu mereka itu. Ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Kenapa mereka menolak? Karena yang mendapatkan wahyu bukan bangsa mereka. Kenapa bukan orang Yahudi? Kalau yang mendapatkan orang Yahudi, maka orang Yahudi akan mau percaya. Karena orang Arab, mereka sangat merendahkan sekali orang Arab. Nah, jadi masalahnya di situ. Masalahnya bukan karena mereka tidak tahu kalau Quran diturunkan oleh Allah dengan benar. Masalahnya hanya mereka dengki, iri. Kenapa yang mendapatkan Al-Quran itu bukan kelompok kami, bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, orang Arab. Itu sebabnya. Pesan yang ketiga, karena sekarang engkau tahu bahwasanya mereka menolak itu bukan karena tidak tahu, tapi hanya karena engkau bukan orang Yahudi atau orang Nasrani. Jangan menjadi orang yang ragu. Kita umat Islam jangan ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Kenapa? Nah, ini ayat yang sering juga kita dengar. Ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas sami'ul alim.
wa tammat dan telah sempurna. Kalimatu rabbika, kalimat Rabbmu, artinya Quran. Sidqon, dengan benar, kebenarannya. Wa adlan, dan keadilannya. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang dapat mengubah terhadap kalimat. Wa huwa, dan dialah Allah As-Sami', yang maha mendengar, Al-Alim, yang maha mengetahui. Arti keseluruhan. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi kalau ingin mencari kebenaran dan keadilan yang pasti dan sempurna, tidak ada lain kecuali Al-Quran. Ini yang disampaikan oleh Allah sendiri, bukan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya sebagai penyambung saja apa yang disampaikan oleh Allah. Maka dia Rasul, penyambung apa, pesan, misi dari Allah disampaikan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada kita. Apa isinya? Quran itu kebenarannya dan keadilannya pasti dan sempurna. Nah, kita sampaikan. Berbahagialah kita yang bisa menerima. Yang belum menerima jangan dipaksa-paksa. Kita harus tetap menyampaikan la ikraha fiddin. Maka tidak ada kekerasan dalam berdakwah, ya. Karena dakwah adalah mengajak. Mana ada orang mengajak dengan kekerasan? Kalau mengajak dengan kekerasan, yang diajak mesti akan lari. Bahkan Allah menyatakan kepada Fir'aun pun yang mengaku sebagai Tuhan, Nabi Musa dan Nabi Harun tetap diperintahkan faqullahu qaulan layyina. Kita ini berdakwah, mengajak, bukan mengancam, ya, itu. Nah, itulah. Jadi kita sampaikan pada umat Islam khususnya yang percaya kepada Al-Quran. Sudah tentu harus percaya. Dan kepada yang belum percaya, Allah menyatakan, Allah Tuhan kami menyatakan bahwasanya kebenaran dan keadilan Quran itu sempurna. Dan Quran tidak bisa berubah-ubah. Kitab yang tetap utuh mulai diturunkan sampai nanti kiamat. Jaminan dari Allah. La mubaddila li kalimatillah. Kalau kitab-kitab lain tidak ada jaminan, ya. Itu yang dijamin menurut kita orang Islam. Sekali lagi menurut kita orang Islam, yang dijamin tidak berubah adalah Al-Qur'an, ya. Kemudian selanjutnya ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Arti lafdiahnya, wa in tuti, dan jika engkau mengikuti aksaroman, kebanyakan orang, fil ardi, yang ada di bumi, yudilluka, niscaya mereka akan menyesatkan engkau, ansabilillahi, dari jalan Allah. Kenapa? Iyattabi'una, tidaklah mereka itu mengikuti illa zon, kecuali hanya persangkaan. Wa inhum, dan tidaklah mereka illa, kecuali yakhrusun, membuat kebohongan. Ini arti lebih dalam. Padahal khoroso bisa diartikan kira-kira. Tapi Departemen Agama menafsirkannya kebohongan. Nah, ini lebih mantap lagi.
Ya, itu. Jadi kalau sudah diartikan begini sebetulnya bisa, tapi mungkin kurang mantap. Dan di dalam mereka kecuali hanya mengira-ngira. Ya, tapi Departemen Agama disebutkan dengan kebohongan. Lebih mantap ya. Itu. Nah, arti secara keseluruhan, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka. Dan mereka hanyalah membuat-buat kebohongan. Saya baca dari terjemah Departemen Agama. Jadi kalau Quran jaminan jelas, tamat kalimatur rabbika. Tetapi selain Quran hanya dugaan-dugaan. Seandainya toh adil, itu duga-dugaan. Misalnya keadilan sama rata. Belum tentu kalau sama rata itu adil. Misalnya saya punya anak umur 25 tahun. Yang satu lagi 5 tahun. Saya sama ratakan ya beri uang 2.000. Wah, jelas ini tidak adil. Nah itulah kurang lebihnya. Maka Quran mengatakan adil itu proporsional. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka wanita dalam waris Quran mendapatkan separuh, laki-laki dapat 1. Kenapa? Karena wanita ditanggung. Dia akan menjadi istri atau ditanggung oleh anak-anaknya. Sementara laki-laki dia menanggung. Nah, dia akan jadi suami dan dari ayah. Nah, proporsional, adil. Nah, inilah para hewan semuanya. Adapun kalau keadilan manusia, ya tadi hanya dugaan-dugaan. Kemungkinan benar, kemungkinan benar. Tidak. Nah, jadi ini para hewan semuanya. Mari, yakinlah kita kepada kebenaran Al-Quran. Dan kalau belum yakin, terus kita pelajari Al-Quran. Dan kebenaran itu bukan ditentukan oleh sedikit banyak, belum tentu yang banyak itu benar, belum tentu, ya. Bahkan disebutkan di sini kalau ngikuti yang banyak malah nanti akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Realitanya betul antara yang kafir dengan yang muslim banyak mana? Banyak yang kafir kan? Nah, antara yang sholat dengan yang tidak sholat banyak mana? Yang tidak sholat kan? Nah itu. Memang setan itu tadi, sumbernya setan. Dia tidak mau kalau pengikutnya itu sedikit mau, dia selalu berusaha. Nah ini yang harusnya kita usahakan, bagaimana kita juga berusaha mencari pengikut yang sebanyak-banyaknya. Benar ya, asal apa? Benar ya. Jadi kebenaran tidak hanya ditentukan oleh jumlah ya, tapi kebenaran ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebenaran absolut. Kalau kebenaran manusia, kebenaran relatif. Kemungkinan di satu tempat benar, tapi kemungkinan di tempat lain tidak benar. Ketika kita ke Eropa, kita bertemu laki dan perempuan, apa? Saling cium, ya. Bahkan bukan hanya cium pipi, cium mulut. Tapi bagi kita orang Jawa, Masya Allah, itu sangat aib. Nah kan gitu. Nah, kita biasanya berjabat tangan. Cium tangan, bukan cium pipi, bukan cium mulut, tapi cium tangan terhadap orang yang lebih dewasa. Itu relatif karena memang manusia yang menentukan. Tapi kalau Allah absolut, ya. Kalau Allah mengatakan benar, mesti benar. Nah, kalau kita belum paham, ya dipelajari, jangan kemudian menyalahkan, ya. Begitu. Karena Allah Tuhan semua manusia. Tidak mungkin Allah tidak adil terhadap manusia. Begitu para hewan semuanya, ayat yang ke-116. Ayat 117 dan sekaligus ini sebagai penutup ya, dan ayat 118 kita baca sekaligus ya, walaupun dalam bab yang berbeda. Hanya 118, nanti kelanjutannya di 119. Hanya karena kita sudah membuat sistem yang kita tinggal per lembar, tidak per bab, maka karena per lembarnya sampai di 118, kita selesai di 118 gitu. Kita baca. Inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabilih
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maaf sampai sini dulu aja ya. Nah, karena yang 118 sudah beda maudhu, beda tema. Inna rabbaka sesungguhnya Rabbmu huwa dia a'lamu lebih mengetahui. Man siapa yadillu yang tersesat. Ang sabilihi dari jalannya. Wa huwa a'lamu dan dia lebih mengetahui bil muhtadin dengan orang yang mendapatkan petunjuk atau mencari petunjuk. Jadi Allah tahu siapa orang yang tidak mau diberi petunjuk itu untuk memahamkan semacam itu. Maka tadi terjemahan keseluruhan, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalannya dan dia lebih mengetahui juga orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi, Masya Allah, ini sindiran halus. Ya, siapa yang akan Allah sesatkan, Allah tahu. Karena memang dia tidak mau diberi petunjuk, maka tersesatlah dia. Tapi kalau yang dia cari petunjuk, maka di sini kan ihtada ya tadi menjadi ifta'ala. Wazannya ifta'ala, ifta'il. Ada keinginan dia mendapatkan petunjuk, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara orang yang memang tidak mau diberi petunjuk, ia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahkan Allah. Saya sesat dan mendapat petunjuk kan tidak ketentuan Allah, tidak. Ada usaha dari kita. Walaupun nanti ketentuan akhir adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus mencari petunjuk. Kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hindarkan jalan-jalan yang sesat agar kita tidak menjadi orang yang disesatkan oleh Allah. Kemudian Allah berbicara soal makanan, ya ayat yang 118. Sangat pendek nih, satu baris saja para ikhwan dan akhwat. Fakulu mimma dzukiras mullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Arti lafziahnya, fakulu maka makanlah. Mimma dari apa-apa dzukiro yang disebut ismullah nama Allah. Alaihi atasnya. Maksudnya ketika disembelih. In kuntum jika kalian biayatihi dengan ayat-ayat Allah. Biayatihi panjang. Biayatihi. Dengan ayat-ayat Allah, mukminin itu beriman. Jadi khobarnya kuntum ya. Isimnya kana yaitu ini nakis adalah tak di situ ya. Dhamir muttasil. Mimnya mim jamak. Ya artinya maka makanlah dari apa? Maksudnya daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah. Jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Nah, setelah selesai berbicara soal tentang kebenaran Al-Quran, tentang bagaimana orang yang disesatkan oleh Allah, tentang bagaimana orang mendapatkan petunjuk, nah Allah berbicara sekarang. Bagian daripada syariatnya apa? Yang penting yaitu makan. Ini sangat penting makan ini. Jangan dianggap enggak penting. Semua aktivitas ditentukan oleh makanan. Saya katakan semua, kalau hampir semua lah ya itu. Karena kalau kita tidak makan, kita tidak bisa beraktivitas. Nah, apa yang kita makan? Allah perintahkan. Allah perhatian betul terhadap kita. Supaya makanan kamu itu bisa baik, mendapatkan kebaikan dunia akhirat, makanlah sembelihan-sembelihan yang ketika menyembelih itu dengan menyebut nama Allah, yaitu dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah,
itulah tanda kalau kita beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama berikhtilaf ya tentang hukum membaca basmalah. Sebagian ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Itu saja dua, makruh ada. Ya itu ini. Jadi tentang menyembelih dengan membaca basmalah. Sebagian yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, kita terlepas dari kontroversi itu, maka sebaiknya kita baca basmalah ketika menyembelih binatang. Nah, itulah para hewan. Semuanya yang boleh kita makan adalah sembelihan-sembelihan yang ketika disembelih, yang menyembelihnya membaca basmalah. Itu tanda kalau kita beriman kepada ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memahaminya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan saya. Jazakumullah khairan atas semua perhatiannya. Akhirnya mari kita akhiri kajian kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.